Sebagian besar dokter bedah jantung baru-baru ini memperingatkan bahwa berjalan kaki sendirian mungkin tidak cukup melindungi jantung Anda dan bahkan bisa dianggap terlalu tinggi secara berbahaya. Jika Anda berusia di atas 65 tahun, terutama jika Anda mengalami nyeri sendi, kelelahan, atau keterbatasan gerak, video ini bisa sangat membuka wawasan karena hari ini kita akan menjelajahi 5 alternatif berjalan kaki yang didukung para ahli, aktivitas sederhana dan aman yang meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat jantung, dan memberi energi, tanpa perlu keluar rumah. Jika Anda sedang berjuang dengan sirkulasi darah buruk, kaki kebas, bengkak, atau merasa lesu karena terlalu lama duduk, Anda tidak sendiri. Jutaan lansia menghadapi tantangan serupa, dan banyak yang merasa terjebak, seolah berjalan kaki adalah satu-satunya pilihan, meski menyakitkan. Tapi itu bukan satu-satunya pilihan. 5 solusi alternatif yang akan kita bahas hari ini mungkin adalah yang dibutuhkan jantung Anda. Jadi, jika Anda peduli untuk melindungi jantung, melatih otak, dan mempertahankan mobilitas serta kemandirian hingga usia 80-an ke atas, ikuti saya. Apa yang Anda pelajari hari ini bisa mengubah perasaan Anda besok. Secara harfiah. Mari mulai. Latihan pertama, pompa kaki duduk. Salah satu latihan paling sederhana dan kurang dihargai untuk kesehatan jantung, terutama saat berjalan sulit, adalah pompa kaki duduk. Kedengarannya terlalu mudah, bahkan agak konyol. Tapi kenyataannya, gerakan ringan ini meniru aksi pompa darah alami saat berjalan tanpa memberi tekanan pada lutut atau pinggul. Yang lebih penting, ini melibatkan otot betis, yang oleh banyak dokter jantung disebut sebagai jantung kedua Anda. Inilah mengapa itu penting. Setiap kali otot betis berkontraksi, mereka membantu mendorong darah dari kaki kembali ke jantung. Ini meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah darah menggenang di kaki, salah satu penyebab utama lansia mengalami pergelangan kaki bengkak, kaki dingin, atau bahkan gumpalan darah berbahaya. Tanpa aksi pompa darah ini, jantung Anda harus bekerja 2 kali lipat untuk mengalirkan darah ke atas, terutama saat duduk lama. Yang membuat pompa kaki duduk begitu kuat, adalah Anda bisa melakukannya di mana saja. Saat membaca buku, menonton TV, makan malam, atau menunggu di klinik dokter. Cukup duduk tegak, letakkan kaki rata di lantai, dan perlahan angkat tumit sambil menjaga jari kaki di lantai. Tahan 1 detik, lalu turunkan. Lalu lakukan sebaliknya. Angkat jari kaki sambil menjaga tumit di lantai. Selesai. Gerakan kecil naik turun itu membuat otot betis bekerja dan darah mengalir kembali. Sekarang, disinilah psikologi berperan. Banyak lansia merasa tak berdaya saat diminta lebih banyak bergerak, terutama jika mereka kesakitan atau tidak stabil berdiri. Tapi pompa kaki duduk mematahkan hambatan mental itu. Ini menunjukkan Anda bisa melakukan sesuatu sekarang tanpa peralatan khusus, gym, atau bahkan sepatu. Satu tindakan kecil ini bisa menjadi percikan yang mengembalikan kepercayaan diri, kemandirian, dan kepercayaan pada tubuh Anda lagi. Saya pernah berbual dengan seorang pria bernama Budi. Ia berusia 78 tahun, tinggal sendiri, dan tak bisa berjalan lebih dari beberapa langkah tanpa pusing. Dokternya menyuruhnya berjalan lebih banyak, tapi ia tak mampu. Lalu terapis fisiknya mengajarkan pompa kaki duduk. Ia mulai melakukan 20 pengulangan setiap jam sambil menonton film kobau favoritnya. 2 minggu kemudian, bengkaknya berkurang, energinya meningkat, dan ia bilang, "Akhirnya saya merasa ikut dalam pemulihan saya sendiri. Bukan soal seberapa banyak Anda bergerak, tapi seberapa konsisten Anda menjaga aliran darah." Dan pompa kaki duduk melakukan itu. Dengan lembut, aman, langsung dari kursi Anda. Nomor 2, push up dinding. Banyak yang berpikir push up hanya untuk membentuk otot lengan atau berolahraga di gym. Tapi kebanyakan lansia tak sadar bahwa push up dinding, jika dilakukan rutin, bisa sangat bermanfaat untuk jantung, sirkulasi, dan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Yang terbaik, Anda tak perlu turun ke lantai, tak perlu peralatan, dan tak perlu berkeringat untuk mendapat manfaatnya. Begini caranya. Saat melakukan push up dinding, Anda tak hanya melibatkan dada dan lengan, tapi juga otot inti dan tubuh bagian atas. Otot-otot ini berperan mengejutkan dalam mendukung aliran darah, terutama di sekitar dada dan punggung, tempat banyak lansia mengalami kekencangan atau sirkulasi buruk. Setiap gerakan terkontrol juga mendorong jantung memompa lebih efisien dan memperkuat otot yang mendukung pernapasan sehat,
yang penting seiring bertambahnya usia. Berbeda dengan berjalan, yang bisa membebani lutut, pinggul, dan punggung bawah, push-up dinding sepenuhnya didukung oleh berat tubuh. Artinya, Anda bisa mengontrol intensitasnya. Lakukan perlahan dan tetap merasa seperti memberikan tantangan nyata bagi tubuh. Anda cukup berdiri beberapa kaki dari dinding kokoh, letakkan tangan rata setinggi bahu, dan perlahan tekuk siku untuk mendekatkan dada ke dinding, lalu dorong kembali. Selesai. 10 kali gerakan ini bisa membangunkan seluruh tubuh bagian atas dan membuat darah mengalir. Sekarang, mari bicara soal lapisan emosional. Banyak lansia membawa beban tersembunyi di dada mereka. Kecemasan, penyesalan, frustrasi yang terasa seperti batu di hati. Gerakan fisik ringan seperti push-up dinding tak hanya melatih otot. Ini juga melepaskan sebagian tekanan emosional itu. Anda mungkin menemukan bahwa setelah beberapa pengulangan, pernapasan Anda lebih dalam, postur Anda membaik, dan suasana hati Anda berubah. Itu bukan kebetulan. Itu sistem saraf Anda merespons gerakan aman dan terkontrol dengan rasa lega. Seorang wanita yang saya kenal, namanya Siti, berusia 82 tahun, mulai melakukan push-up dinding setelah dokter menyarankannya untuk memperkuat tubuh. Awalnya ia sangat khawatir, takut jatuh atau keseleo. Tapi setelah mencoba 5 kali setiap pagi di dekat meja dapur, ia mengatakan sesuatu yang saya ingat selamanya. Saya kira tubuh saya sudah terlalu tua untuk ini. Tapi sekarang saya sadar, tubuh saya hanya menunggu izin. Kenyataannya, kekuatan setelah usia 75 tak selalu berarti mengangkat beban atau berjalan jauh. Kadang hanya bersandar di dinding dan menunjukkan pada tubuh Anda, itu masih bisa mendukung Anda. Dan begitu Anda merasakan kekuatan itu lagi, bahkan dalam dosis kecil, itu mengubah cara Anda menjalani hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan inspirasi. Sekarang, mari lanjut. Ketiga, angkat kaki saat duduk. Jika Anda pernah kesulitan dengan sirkulasi darah di kaki, pergelangan kaki bengkak, atau kaki dingin yang tak kunjung hangat, angkat kaki saat duduk bisa menjadi kebiasaan tunggal yang mengubah segalanya. Anda tak perlu keluar rumah, tak perlu peralatan khusus. Yang Anda butuhkan hanyalah kursi kokoh dan 5 menit waktu Anda. Tapi manfaatnya jauh melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Latihan angkat kaki saat duduk menargetkan otot terbesar di tubuh Anda, paha, betis, dan pinggul. Dan saat otot-otot itu digerakkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Darah Anda mulai mengalir lebih bebas, terutama dari anggota tubuh bawah kembali ke jantung. Ini masalah besar karena bagi banyak lansia, darah kesulitan melakukan perjalanan ke atas. Itulah yang menyebabkan pembengkakan, dingin, dan bahkan kelelahan yang Anda rasakan di kaki setelah duduk terlalu lama. Tapi inilah kebenaran sederhananya. Saat Anda mengangkat kaki beberapa inci dari lantai saat duduk, Anda mengaktifkan otot paha depan dan memengaruhi sistem pembuluh darah. Lakukan gerakan ini secara ritmis, bergantian antar kaki, dan Anda akan kaget. Kaki Anda menghangat, lutut Anda terasa lebih stabil, dan jantung Anda tak perlu bekerja terlalu keras untuk mendorong darah. Seiring waktu, tindakan kecil ini bisa menurunkan detak jantung saat istirahat dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Ada juga manfaat psikologis tersembunyi dari gerakan ini. Angkat kaki saat duduk mengirim sinyal halus ke otak Anda, saya masih mengendalikan tubuh saya. Dan bagi banyak lansia, terutama yang sedang pulih dari sakit atau hidup dengan masalah mobilitas, ini adalah pernyataan kuat. Kecemasan sering muncul saat kita merasa tak berdaya. Tapi gerakan berulang yang sederhana, dilakukan dengan tenang dan konsisten, memberikan rasa ritme dan tujuan. Ini membangun kembali rasa kendali dengan setiap angkatan. Izinkan saya bercerita tentang Pak Agus. Ia berusia 79 tahun dan tinggal sendiri setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Untuk beberapa waktu, ia bilang ia hampir tak bergerak sepanjang hari kecuali untuk makan. Lalu suatu hari, saat menonton TV, ia mulai mengangkat kaki setiap iklan muncul. Awalnya hanya sekadar kegiatan, tapi setelah beberapa minggu, ia bilang, "Saya tak lagi merasa terjebak.
Saya tak merasa seperti menunggu hari berakhir. Saya merasa seperti ikut lagi. Itulah keajaiban nyata dari gerakan seperti ini. Mereka kecil, tenang, dan sering tak diperhatikan. Tapi di dalam tubuh Anda, mereka berbicara pada jantung, pembuluh darah, otot, dan bahkan pikiran Anda bahwa Anda masih ada dan masih kuat. Anda mungkin tak menaiki tangga atau berjalan keliling kompleks, tapi Anda sedang aktif merawat mesin yang menjalankan segalanya. Dan saat Anda menyadari bahwa kekuatan tak selalu harus seperti usaha besar, Anda mulai membentuk kembali makna kemajuan. Mungkin bukan tentang berjalan lebih cepat atau mengangkat beban berat. Mungkin tentang duduk di kursi, mengangkat kaki, dan membuat pilihan sadar untuk melangkah lebih jauh menuju vitalitas. Itu bukan sekadar olahraga. Itu adalah kebijaksanaan dalam gerakan. Nomor 4. Genggam tangan. Kebanyakan orang berpikir kesehatan jantung bergantung pada otot besar dan berjalan jauh. Tapi bagaimana jika saya bilang salah satu alat terkuat untuk melindungi jantung Anda ada di telapak tangan Anda? Ya, benar. Cara Anda menggenggam tangan. Tindakan sederhana menggenggam bisa melatih jantung secara diam-diam, meningkatkan tekanan darah, dan memperkuat pembuluh darah tanpa perlu berdiri dari kursi. Latihan genggam tangan tak mencolok. Anda tak akan berkeringat, dan mungkin tak merasa melakukan sesuatu yang besar. Tapi ilmu di baliknya sangat menakjubkan. Saat Anda menggenggam dan melepaskan dengan sengaja, Anda tak hanya melenturkan jari. Anda merangsang arteri kecil di tangan dan lengan Anda. Ini menciptakan apa yang disebut respons vaskular yang menurunkan tekanan darah sistolik, tekanan yang digunakan jantung untuk mendorong darah melalui arteri. Faktanya, banyak dokter jantung kini merekomendasikan terapi genggam sebagai bagian dari pengelolaan tekanan darah, terutama untuk lansia yang tak bisa berolahraga intensitas tinggi. Mengapa ini sangat penting? Karena bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun, tekanan darah tinggi adalah ancaman diam-diam. Anda mungkin merasa baik-baik saja di luar, tapi di dalam, jantung Anda bekerja terlalu keras. Dan tekanan tambahan itu bisa menyebabkan kelelahan, pusing, sesak napas, dan seiring waktu, kerusakan nyata. Tapi dengan melakukan latihan genggam, hanya beberapa menit sehari, Anda memberi jantung kesempatan untuk rileks dan reset. Ada juga hubungan antara kekuatan genggaman dan umur panjang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan genggaman lebih kuat cenderung hidup lebih lama dan lebih mandiri. Mengapa? Karena kekuatan genggaman tak hanya tentang tangan. Ini mencerminkan kesehatan seluruh sistem otot dan saraf tubuh Anda. Saat genggaman melemah, itu sering menandakan penurunan keseimbangan, koordinasi, dan kepercayaan diri. Tapi saat Anda melatihnya, bahkan dengan sesuatu sekecil bola tenis atau gelang resistansi lembut, Anda mengirim pesan melalui sistem saraf Anda, "Saya masih kuat. Saya masih terkendali." Ibu Ani, seorang wanita berusia 83 tahun yang saya temui di pusat lansia, selalu membawa bola stres kuning kecil. Tapi ia tak menggunakannya untuk menghilangkan stres. Ia menggunakannya untuk memperkuat jantungnya. 3 genggaman setiap kali duduk, katanya padaku. Dan 3 lagi saat berdiri. Kebiasaan kecil itu menjadi ritualnya. Dan yang paling mengejutkannya, adalah ia merasa lebih berenergi sepanjang hari. Bukan hanya di tangan, tapi di seluruh tubuh. Ia bilang, "Dulu saya merasa jantung saya berdegup kencang meski tak melakukan apa-apa. Tapi sekarang saya merasa jantung saya bekerja bersama saya, bukan melawan saya." Keunggulan latihan genggam adalah tak membutuhkan kaki, punggung, atau keseimbangan Anda. Ini bertemu dengan Anda di mana Anda berada. Baik saat duduk di dekat jendela, berbicara di telepon, atau menonton acara favorit, Anda bisa diam-diam meningkatkan jantung dan sirkulasi darah Anda. Tak perlu peralatan mewah atau rutinitas melelahkan. Dan mungkin yang terpenting, ini memberi Anda rasa kendali. Saat penuaan membuat Anda merasa seperti melepaskan kecepatan, kebiasaan, kepercayaan diri, ini adalah sesuatu yang bisa Anda pegang, secara harfiah, hanya dengan 1 genggaman kecil setiap kali. Itu saja sudah bisa membuat perbedaan besar. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tak melewatkan video apapun.
Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan inspirasi. Sekarang, mari lanjut. Latihan nomor 5. Angkat kaki saat duduk. Anda tak perlu lari maraton untuk menjaga jantung tetap muda dan darah mengalir kuat. Kadang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menggerakkan kaki saat duduk. Ya, benar. Angkat kaki saat duduk mungkin terlihat sederhana, tapi ini salah satu gerakan paling undervalued untuk lansia di atas 70 tahun yang ingin meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat tubuh bagian bawah, dan melindungi jantung dari ketidakaktifan lama. Saat kita duduk lama, terutama seiring bertambahnya usia, darah mulai menggenang di kaki. Ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk mendorong darah kembali. Seiring waktu, tekanan ini bisa meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah, pembengkakan, dan tekanan darah tinggi. Tapi angkat kaki saat duduk berfungsi seperti pompa lembut untuk seluruh tubuh bagian bawah Anda. Ini mendorong sirkulasi, mengurangi tekanan vena, dan membantu darah kaya oksigen mencapai otot dan jaringan yang paling membutuhkannya. Keunggulan latihan ini adalah kemampuan adaptasinya. Anda bisa melakukannya saat membaca koran, menunggu kopi diseduh, atau mengobrol dengan teman. Yang Anda lakukan hanyalah duduk nyaman, menjaga punggung tegak, dan perlahan mengangkat setiap kaki, menahan beberapa detik, lalu menurunkannya. Selesai. Tak perlu peralatan, tak perlu beban. Hanya Anda dan otot Anda yang bangun secara diam-diam. Tapi yang terjadi di bawah permukaan sangat mengesankan. Otot paha depan, otot besar di paha Anda, mulai bekerja. Otot ini berperan penting dalam membantu tubuh memompa darah kembali ke jantung. Dengan menggunakannya secara rutin, Anda tak hanya menjaga kaki tetap sehat tapi juga mengurangi beban jantung. Itu adalah imbalan besar untuk usaha kecil. Ada juga manfaat emosional yang sering diabaikan. Saat Anda bisa mengangkat kaki dengan mudah, Anda merasa lebih mampu. Anda lebih mungkin berdiri dari kursi tanpa bantuan, berjalan dengan lebih percaya diri, dan mempercayai tubuh Anda sendiri. Sekali lagi, kepercayaan diri itu menyebar ke cara Anda berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, bahkan cara Anda tidur di malam hari. Karena merasa mampu secara fisik sering membantu menenangkan kecemasan diam-diam yang muncul saat kita menua. Saya pernah berbual dengan Pak Slamet, pria berusia 78 tahun yang mulai melakukan angkat kaki saat duduk setelah stroke ringan. Awalnya ia bilang itu konyol. Buat apa ini? Pikirnya. Tapi setelah beberapa minggu, ia perhatikan ia bisa berjalan ke kotak surat lebih mudah. Ia tak lagi lelah saat menaiki tangga. Yang terpenting, ia bilang, saya tak lagi merasa tak berguna. Saya merasa seperti melakukan sesuatu lagi. Dan itulah hadiah sebenarnya di sini. Gerakan ini bukan tentang kesombongan atau mengejar masa muda. Ini tentang martabat. Ini tentang merebut kembali kemampuan untuk bergerak dengan cara Anda sendiri, di waktu Anda sendiri, tanpa rasa takut. Itu adalah sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun kepada Anda. Anda mendapatkannya satu persatu. Jadi, jika Anda merasa terjebak, lelah, atau ragu untuk bergerak, ingatlah bahwa kaki Anda tak meminta Anda untuk berlari. Mereka meminta Anda untuk mengangkatnya dengan lembut, beberapa inci demi beberapa inci. Dan dengan melakukan itu, Anda diam-diam membangun kekuatan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendukung jantung Anda dengan cara yang akan membuatnya berterima kasih. Pikiran penutup. Jika ada satu hal yang saya pelajari dalam 85 tahun hidup saya, itu adalah bahwa perubahan nyata tak memerlukan kesehatan sempurna, peralatan mahal, atau bahkan banyak waktu, melainkan hanya sedikit rasa ingin tahu, sedikit kemauan, dan keyakinan bahwa tubuh Anda masih berarti. Karena itu benar-benar berarti. Bahkan, saya berani bilang itu saat yang paling berarti. Anda tahu, banyak orang seusia kita merasa tak terlihat. Dunia berlalu begitu cepat, suaranya semakin keras, dan tiba-tiba kita mulai merasa kecil. Tapi kenyataannya, di dalam setiap lansia, ya, bahkan mereka dengan lutut lemah atau langkah lebih lambat, masih ada percikan vitalitas, kekuatan, ketahanan, percikan yang tak pernah padam. Itu hanya menunggu Anda untuk menyadarinya lagi. Dan itulah tujuan sebenarnya dari 5 latihan sederhana ini. Mereka bukan hanya gerakan fisik. Mereka adalah pesan. Pesan yang mengatakan Anda masih di sini. Anda masih berharga. Dan Anda masih punya kekuatan untuk merawat jantung Anda.
Setiap kali Anda duduk dan menggenggam jari kaki, menekan kedua telapak tangan, atau bahkan mengangkat kaki saat menonton TV, Anda mengingatkan tubuh dan pikiran Anda bahwa Anda belum selesai. Anda tak menyerah. Anda memilih untuk hadir, bahkan dengan cara terkecil sekalipun. Dan izinkan saya memberitahu Anda, cara-cara kecil itu, mereka bertambah. Mereka menciptakan momentum. Mereka menciptakan kedamaian. Saya tahu hidup tak selalu mudah di tahap ini. Mungkin Anda kehilangan seseorang yang Anda cintai. Mungkin tubuh Anda tak lagi terasa seperti dulu. Mungkin beberapa hari Anda hanya merasa lelah dengan segalanya. Tak apa-apa. Itu manusiawi. Tapi di saat-saat itu, saya harap Anda mengingat apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa masih ada hal-hal dalam jangkauan Anda. Pilihan yang bisa Anda buat untuk menjaga darah mengalir, menstabilkan jantung, dan memberi Anda sedikit lebih banyak kenyamanan. Anda tak pernah terlalu tua untuk melakukan sesuatu yang baik untuk jantung Anda. Anda tak pernah terlalu jauh untuk mencoba sesuatu yang lembut, sederhana, dan menyembuhkan. Bahkan jika Anda tak bisa berjalan seperti dulu, bahkan jika energi Anda tak seperti dulu, masih ada pilihan, masih ada harapan, masih ada cara untuk mendukung tubuh luar biasa yang telah membawa Anda sejauh ini. Jadi, inilah yang saya ingin Anda lakukan. Pilih satu dari 5 hal ini dan cobalah hari ini. Bukan kelimanya, hanya satu. Mungkin genggam tangan. Mungkin angkat tumit. Mungkin tahan napas. Mulailah dengan yang terasa paling mudah dan biarkan diri Anda merasakan efeknya. Bukan hanya di dada Anda, tapi juga di suasana hati, pikiran, dan rasa hidup kembali. Karena kenyataannya, penyan tak selalu terjadi dengan cepat. Kadang itu terjadi di kursi dapur yang tenang saat Anda perlahan mengangkat kaki dan merasakan kehangatan kembali ke kaki Anda. Kadang itu terjadi di jeda antara napas saat Anda menyadari Anda masih di sini. Dan itu sesuatu yang patut dibanggakan. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat besar. Jika Anda menyukai video ini dan merasa bermanfaat, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menonton, dan kami menantikan pertemuan lagi di video berikutnya.